Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Tuti Alawiyah dalam acara Assalam Education. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah mengenai 1 tahun ke depan ya, selama 2 semester. Babnya yang pertama mengenai menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, kemudian yang kedua tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan yang terakhir mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oke, kita ke materi yang pertama, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Sub pertama adalah zaman praaksara. Ada yang tahu nggak sih kenapa disebut zaman praaksara? Kenapa kita tidak memanggil zaman prasejarah? Nah, dilihat dari isi maknanya, pra berarti sebelum, sejarah adalah sejarah atau kehidupan di masa lalu. Nah, jadi kalau kita sebut namanya sebagai prasejarah, kita tidak akan mengetahui apapun. Kenapa? Karena prasejarah itu belum adanya sejarah. Berbeda dengan zaman praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya aksara atau tulisan. Jadi praaksara itu zaman sebelum mengenal tulisan. Tetapi manusianya ada, cuman dia tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis, dan tidak bisa membaca. Nah, kalau zaman sekarang itu sama dengan tuna aksara gitu ya, tidak bisa membaca. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih warga Salam kita harus mempelajari zaman praaksara? Karena ternyata menurut data, kehidupan zaman praaksara ada kaitannya loh dengan kehidupan zaman sekarang. Contohnya, ada beberapa hal yang berkaitan. Yang pertama dalam pola hunian atau pola tempat tinggal. Yang mana pola hunian ataupun pola tempat tinggal ternyata ada kaitannya dengan zaman sekarang loh warga Salam. Dalam pola hunian, orang masyarakat zaman praaksara meskipun mereka belum mengetahui tentang ilmu, tapi mereka sudah mengerti tentang kondisi tubuh. Jadi mereka perlu rumah untuk berteduh. Begitupun dengan zaman sekarang. Zaman sekarang pasti semua orang mempunyai rumah, meskipun itu sistemnya kos ataupun ngontrak gitu ya. Nah, yang kedua adalah persamaannya dalam segi teknologi tradisional ya khususnya. Nah, kalau teman-teman bandingkan teknologi zaman sekarang dengan teknologi yang dibuat zaman praaksara itu beda banget loh. Kalau teknologi zaman sekarang kan biasanya komputer, handphone, laptop, dan sebagainya. Berbeda dengan zaman praaksara. Kalau di zaman praaksara, teknologi yang dibuatnya itu seperti teknologi hasil kebudayaannya. Jadi hasil kebudayaan zaman dulu itu disebutnya dengan teknologi. Misalnya, teknologi tradisional yang pertama yang sering kalian jumpai di dapur, seperti cobek atau tempat sambal gitu ya. Nah, itu merupakan hasil kebudayaan dari zaman praaksara yang ada sampai sekarang. Nah, selain cobek, ada juga perahu, kemudian dulang gitu ya, sampai kepada tusukan buat piring gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah konsepsi kepercayaan. Nah, jangan salah loh warga Salam, ternyata mereka juga punya kepercayaan sama dengan kita ya. Bedanya kalau kita menganutnya agama. Agamanya ada yang Islam, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Kalau mereka itu mengenalnya sistem kepercayaan. Percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati, percaya kepada roh-roh nenek moyang dan sebagainya. Jadi mereka mempercayai bahwasanya nanti ketika mereka meninggal akan ada kehidupan, sehingga di dunianya yang sekarang mereka mempersiapkan. Nah, mereka juga percaya dengan yang namanya reinkarnasi loh. Jadi ketika mereka meninggal, kalau kehidupan sebelum meninggalnya mereka berbuat buruk, nanti reinkarnasinya mereka akan menjadi hewan. Nah, kemudian kalau misalnya mereka dalam dunianya keadaannya baik, nanti mereka hidup kembali atau bereinkarnasi menjadi manusia yang seutuhnya. Begitulah konsepsi kepercayaan menurut mereka. Nah, yang keempat adalah pola pertanian. Nah, jangan salah warga Salam, ternyata mereka sudah mengenal cara bercocok tanam gitu ya. Loh, kok mereka belajarnya dari mana ya?
Nah kan kita mah kalau nggak bisa masak, nggak bisa bertani, kita belajar dari Google. Kalau mereka dari mana coba? Nah, ternyata mereka belajarnya itu dari pengalaman. Nah, jadi suatu waktu ketika manusia purba, khususnya jenis Meganthropus, mereka lagi memakan, kita sebut saja sebagai timun suri ya, kita contohkan sebagai timun suri. Mereka memakan timun suri, kemudian si bijinya itu dibuang ke tanah, dan suatu saat hujan, dan si biji yang tadi dibuang itu tumbuh menjadi besar dan sampai berbuah kembali. Nah, dari situ kemudian mereka paham apa yang disebut dengan bercocok tanam. Nah, sebenarnya sebelum bercocok tanam, kehidupan mereka itu hanya mengambil dari alam untuk kebutuhan makannya. Tetapi lama-kelamaan mereka menyadari, loh kok makanan yang di sekitarnya sudah habis, akhirnya mereka memikirkan caranya untuk membuat makanan sendiri, yaitu dengan bercocok tanam tadi. Nah, selanjutnya, dan yang terakhir, persamaannya itu adalah dari cara kita memelihara binatang. Nah, kalau zaman dulu binatang itu atau hewan itu dipelihara untuk kebutuhan berburu. Kan mereka suka berburu ya. Nah, kalau zaman sekarang pun sama. Untuk polisi itu untuk kebutuhan kasus gitu ya. Nah, tapi banyaknya di zaman sekarang itu hewan digunakan sebagai binatang kesayangan gitu. Nah, dari mana sih kita dapat mengetahui tentang zaman praaksara? Kan mereka belum meninggalkan tulisan. Dari mana? Ayo. Nah, ternyata kita dapat mengetahui tentang kehidupan zaman praaksara itu dari peninggalan-peninggalannya, seperti cobek tadi ya, yang ada di dapur kalian masing-masing gitu. Nah, arti penting dari mempelajari sejarah, khususnya sejarah zaman praaksara, adalah yang pertama. Yang pertama arti pentingnya agar kita dapat bersyukur tentang asal-usul kehidupan manusia. Yang keduanya, kita belajar tentang tradisi yang ada di negara kita. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan jati diri bangsa, supaya kita tidak terombang-ambing oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi, teman-teman hargai ya tradisi kita dan harus tahu juga. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus mempelajari sejarah adalah karena ada kaitannya dengan kita bisa belajar tentang kesalahan ataupun prestasi-prestasi di masa lalu yang salahnya kita tidak ikutin lagi dan prestasinya kita lanjutkan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tonton terus channelnya Assalam Education atau di SMA Assalam Bandung supaya teman-teman bisa melihat pembelajaran setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.